Lalu para pejuang dihabibkan semua kan, Diponegoro, Imam Bonjol. Wah, itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya, Habib dari mana? Gitu. Nggak ada sejarahnya. Habib imigran Yaman itu di zaman penjajah Belanda merupakan antek-anteknya penjajah Belanda. Mereka membantu Belanda dengan membuat fatwa, melawan dan memberontak pada Belanda itu hukumnya haram dan berdosa. Saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Sebuah hipnotis kata-kata untuk meredam dan melemahkan perjuangan pribumi bangsa Indonesia. Setelah zaman kemerdekaan, Habib imigran itu menghipnotis dan membodohi orang pribumi bahwa kaum mereka itu sebagai keturunan Nabi untuk meredam dan menakut-nakuti orang pribumi yang melawan kejoliman dan kelicikan kaumnya. Sekarang setelah terbongkar semua kebusukan, kelicikan, dan kebohongannya, akhirnya rungkat sudah dan hancur lebur mereka. Sudah tidak mungkin lagi dipercayai dan dimuliakan lagi kaumnya oleh pribumi bangsa Indonesia. Kedekatan Habib Usman bin Yahya dengan kolonial Belanda. Dia adalah seorang pendukung yang sangat setia kepada pemerintah, telah berkontribusi besar dalam meredakan kerusuhan di Cilegon yang membuatnya dianugerahi Orde Singa Belanda. Tindakannya melawan ordo-ordo mistik palsu seperti yang disebutkan di atas, melawan berbagai takhayul dan keburukan lainnya dari masyarakat sangat dihargai. Untuk Tuan Senok Hurgronje dan penerusnya, dia adalah seorang pembantu yang dihargai karena pendapatnya meskipun tidak selalu dapat disetujui, selalu diberikan tanpa maksud atau pemikirannya tersembunyi. Pada saat penobatan yang mulia, dia menyampaikan khotbah demi kesejahteraan Ratu Wilhelmina yang membuatnya sangat dicela dalam lingkaran pan-Islam. Habib Usman sebagai seorang pendukung setia pemerintah kolonial, dia diakui telah berkontribusi besar dalam meredakan kerusuhan di Cilegon, yang mana kontribusinya tersebut membuatnya dianugerahi Orde Singa Belanda. Pemberian penghargaan ini menunjukkan betapa besar penghargaan pemerintah kolonial terhadap peran Habib Usman dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah jajahan. Selain perannya dalam meredakan kerusuhan, Habib Usman juga dikenal karena tindakannya melawan ordo-ordo mistik palsu dan berbagai takhayul yang tersebar di masyarakat. Sikap tegasnya terhadap berbagai keburukan masyarakat sangat dihargai oleh pemerintah kolonial. Dalam sebuah artikel, tindakan Habib Usman ini dilihat sebagai upaya yang positif dalam memurnikan ajaran Islam dari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ajaran yang sebenarnya. Salah satu aspek yang menarik adalah hubungan Habib Usman dengan Senok Hurgronje, seorang orientalis terkenal yang bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda. Habib Usman dianggap sebagai seorang pembantu yang dihargai oleh Senok Hurgronje dan penerusnya.
Meskipun pendapat Habib Usman tidak selalu sejalan dengan pandangan pemerintah kolonial, namun pandangannya selalu diberikan dengan tulus, tanpa maksud tersembunyi. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan pandangan, Habib Usman tetap dihormati karena ketulusannya dalam menyampaikan pendapat. Saat penobatan Ratu Wilhelmina, Habib Usman menyampaikan sebuah khotbah demi kesejahteraan sang ratu. Tindakan ini, meskipun dihargai oleh pemerintah kolonial, ternyata mendapat reaksi negatif dalam lingkaran pan-Islam. Dalam sebuah artikel disebut sehingga Habib Usman terus diserang dalam surat kabar tertentu di Mesir dan Suriah karena tindakannya tersebut. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya posisi Habib Usman sebagai seorang ulama yang harus menavigasi antara kepentingan kolonial dan sentimen pan-Islam yang kuat. Informasi tambahan dari buku Al-Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa oleh Hussein Bajeri memperkuat gambaran tentang kedekatan Habib Usman dengan pemerintah kolonial Belanda. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penasehat pemerintah, Senok Guru Grunje dibantu oleh Habib Usman bin Yahya, seorang Arab kelahiran Pekojan, Jakarta. Habib Usman bin Yahya 1822-1913 dikenal sebagai pengabdi setia pemerintah kolonial Belanda yang membuatnya dianugerahi bintang salib Singa Belanda pada 5 Desember 1899. Habib Usman juga pernah menyusun khotbah Jumat yang berisi doa untuk kesejahteraan Ratu Belanda Wilhelmina. Khotbah dan doa tersebut kemudian dikenal di kalangan umat Islam sebagai khotbah penjilat. Senok Guru Grunje sendiri menentang pembacaan doa tersebut karena khawatir akan memancing kejengkelan dan keresahan di kalangan umat Islam. Selain itu, Habib Usman juga dikenal sebagai penulis produktif dengan beberapa karya, salah satunya adalah Al-Khawanin As-Syariah li Ahlil Majalisil Hukumiyati wa Ifaiyah yang diterbitkan beberapa kali dan mendapat perhatian dari Senok Guru Grunje dalam tulisannya. Dalam sebuah artikel, Het Kolonial with Blood Organ der Vereniging Oost en West memberikan perspektif yang menarik tentang Habib Usman bin Yahya sebagai seorang ulama yang dekat dengan pemerintah kolonial. Meskipun mendapat penghargaan dari pemerintah kolonial Belanda, tindakannya juga menuai kritik tajam dari kalangan pan-Islam. Informasi tambahan dari buku Al-Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa memperkuat gambaran tentang kesetiaan Habib Usman kepada pemerintah kolonial Belanda dan kontribusinya dalam bidang keagamaan serta sosial. Ini menunjukkan betapa kompleks dan beragamnya respon terhadap peran ulama dalam konteks kolonialisme di Indonesia.